Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu pertama bulan Januari tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, di mana hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi sesuai perintahnya. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat 10 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 23, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15 dan Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 15 untuk ayat 12 sampai dengan 17. Dan Injil Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 19 untuk ayat 23 sampai dengan 25. Struktur bacaan Injil pada hari ini sama dengan struktur pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021 dan tanggal 6 Januari tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, panggilan seorang Kristiani adalah percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintahnya. Sebagaimana bisa kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat 6, khususnya pada ayat ke-23. Percaya
berarti mengandalkan sepenuhnya hidup, kehidupan, perjuangan, dan pergumulan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah jaminan keselamatan kita, karena di dalamnya terdapat jalan kebaikan dan kebenaran menuju kebahagiaan yang selalu terbuka. Percaya kepada Yesus Kristus menjadi kekuatan, dasar, dan semangat kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, terutama ketika berjumpa dengan masalah dan kesulitan. Iman itulah yang akan memampukan kita untuk mampu menghadapi, melewati, dan mengatasi segala permasalahan yang muncul dan ada, dan lalu kemudian berjalan ke depan dengan lebih tenang dan tidak mudah emosi atau berputus asa. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita juga dipanggil untuk saling mengasihi sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Kristus yang telah dan selalu mengasihi manusia. Mengasihi dengan cara Allah Tritunggal Maha Kudus mengasihi adalah perjuangan kita sebagai murid-murid pengikut Yesus Kristus. Jika kita mampu melakukannya, maka makin nyatalah dan terang benderanglah hidup serta kehidupan kita sebagai citra Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri di dunia. Yesus Kristus mengasihi manusia merupakan bukti ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa yang ingin menghadirkan keselamatan bagi umat manusia. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kehadiranku menjadi pembawa damai dan pembawa keselamatan pada orang-orang di sekitarku? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.